Shalom, salam sejahtera bagi kita. Senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara lewat channel Getsemani Ministry pada khotbah minggu yang kelima setelah Epifanias 9 Februari 2025. Sebelum kita mendengarkan penjelasan khotbah pada minggu hari ini, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur untuk berkat-Mu yang kami terima. Dan kami rindu supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu saat ini akan dijelaskan oleh hamba-Mu. Dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, berilah pencerahan kepada kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Firman Tuhan diambil dari Lukas pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan bagi kita. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Topik kita pada minggu ini adalah dipanggil menjadi penjala manusia. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan ini ada banyak orang mencari makna dan tujuan hidupnya lewat beberapa hal yang dia anggap bahwa itu akan menentukan hidupnya. Ada orang yang mencarinya lewat karir yang sedang ditekuninya, lewat kekayaan yang dimilikinya atau prestasi yang dimilikinya. Tetapi hanya pada panggilan Tuhan sesungguhnya kita akan menemukan tujuan sejati daripada hidup kita. Kita bisa membayangkan diri kita seperti Simon Petrus yang lelah setelah semalaman gagal menangkap ikan. Saya yakin sebenarnya dia sedang frustasi dan bahkan mungkin dia putus asa. Tapi kemudian tiba-tiba Yesus muncul dan meminta untuk mencoba lagi menangkap ikan. Kira-kira ketika kita di dalam posisi itu, apa respon kita? Sesungguhnya kisah ini bukan hanya sekedar mujizat, tetapi di balik itu ada satu panggilan ilahi untuk menjadi alat di dalam rencana Tuhan. Mari kita menggali Lukas pasal yang kelima, 1 sampai dengan 11 ini untuk memahami makna bagaimana sesungguhnya menjadi penjala manusia dan bagaimanakah ini tetap relevan di dalam kehidupan orang Kristen pada masa kini. Yang pertama, mari kita lihat konteks di mana Yesus dan kerumunan banyak orang di pantai itu, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Yesus yang sedang berada di tepi Danau Genesaret dan banyak orang-orang berbondong-bondong ingin mendengar firman yang disampaikannya. Kemudian Yesus melihat dua perahu yang sedang ditinggalkan oleh nelayan-nelayan yang sedang membasuh jala karena mereka baru kembali dari lautan atau dari danau. Yesus naik ke perahu dan kebetulan perahu itu adalah perahu daripada Simon.
Dan dari sana Yesus kemudian mengajarkan firman Tuhan. Sesungguhnya ini sedang menggambarkan bagaimana Yesus masuk di dalam kehidupan orang-orang, di dalam keadaan sehari-hari mereka. Ya, tidak hanya berkhotbah di sinagog-sinagog atau rumah-rumah ibadah, tetapi Yesus masuk di dalam kehidupan mereka atau di tempat kerja mereka. Sesungguhnya tindakan ini mengandung dua makna penting. Yang pertama adalah di dalam kedaulatan Allah, Yesus yang menggunakan hal biasa, itu perahu nelayan, untuk karyanya yang luar biasa. Dan ini menunjukkan bahwa Allah tidak memerlukan alat yang hebat, tetapi sesungguhnya adalah kemauan atau kesediaan hati untuk menyampaikan firman itu. Perahu Simon yang baru gagal menangkap ikan justru menjadi alat yang dipakainya untuk memberitakan kerajaan Allah. Dan kita lihat meski lelah dan kecewa, Simon mau memberikan perahunya. Ini mencerminkan sikap hati yang terbuka untuk dipakai Tuhan sekalipun dalam keadaan yang tidak ideal. Kemudian kita bisa melihat ini sebagai sesuatu hal yang bagaimana Allah sering menggunakan hal-hal kecil dan orang-orang yang merasa tidak layak untuk menyatakan kemuliaannya. Simon belum tahu bahwa perahunya akan menjadi alat untuk membawa ribuan orang mendengar Injil. Sesungguhnya demikian juga di dalam kehidupan kita. Allah bisa memakai pekerjaan, talenta, atau bahkan kegagalan kita sebagai saluran berkat kalau kita bersedia menyerahkan hal itu kepada Tuhan. Ini bisa saja contoh misalnya seorang guru sekolah minggu yang menggunakan kemampuannya untuk menggambar, memberikan ilustrasi di dalam mengajar anak-anak. Ini menggambarkan bagaimana juga Allah memakai perahu kita atau apapun bentuknya untuk kemuliaannya. Sama seperti seorang guru sekolah minggu yang menggunakan kemampuannya untuk mengajar anak-anak sehingga kemudian akhirnya mereka mengerti. Yang kedua, dari teks ini kita bisa melihat ketaatan dalam ketidakmengertian atau ketidakpahaman. Ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Setelah mengajar, Yesus meminta Simon untuk bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jala. Simon meskipun sudah bekerja sepanjang malam dan dia sesungguhnya tidak menangkap apa-apa, dan ini sesuatu hal yang tidak lazim sebenarnya. Siang hari disuruh menjala ikan, malam saja semalam-malaman mereka sudah melakukan pencarian ikan, mereka tidak menemukan atau jalannya tidak tersangkut ikan satu ekor pun. Simon yang merupakan nelayan yang berpengalaman tentu saja sesungguhnya ragu akan perintah daripada Tuhan Yesus. Sehingga dia berkata, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, tapi nggak menangkap apa-apa." Tetapi kemudian sekalipun dia berkata seperti itu, kita melihat di dalam ketidakpahaman, di dalam ketidakmengertian seorang Simon, dia taat. Dia kemudian berkata, "Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala." Kita belajar satu pelajaran iman. Ketaatan kepada firman Tuhan seringkali menuntut kita untuk melampaui akal atau logika daripada manusia. Dan lihatlah, ketika Simon itu taat, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ini melihatlah bagaimana Tuhan melampaui logika daripada manusia, melampaui pemahaman manusia. Sehingga dari sini kita melihat bahwa Yesus itu melampaui atau mengalahkan pengalaman. Simon yang adalah nelayan profesional, tetapi ketika iman berbicara, kita melihat dia mengesampingkan keahliannya sebagai manusia, sebagai seorang nelayan. Yesus mengajarkan bahwa keberhasilan bukan bergantung kepada strategi kita, pemikiran kita, tetapi kepada ketaatan akan firman Tuhan. Ini pelajaran penting yang kita lihat di sini. Dan ketaatan di dalam hal kecil membuka pintu mujizat. Simon tidak tahu bahwa ketaatannya akan mengubah hidupnya selamanya.
Kita lihat di sini bahwa Allah sering sekali memulai dengan langkah kecil untuk membawa kita kepada rencananya yang besar. Dan lihatlah Simon, dari hal kecil itu kemudian Simon akan dipakai Tuhan dengan luar biasa ke depan. Sekalipun mungkin dia akan mengalami banyak kegagalan, tetapi kita pada akhirnya melihat bagaimana Simon dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ini kita lihat iman seringkali bertentangan dengan logika manusia. Dan ketaatan daripada Simon itu mengajarkan kita mengutamakan suara Tuhan daripada pengalaman, tradisi, atau perasaan kita. Kita bisa melihat contoh yang lain di dalam Alkitab, bagaimana Nuh membangun bahtera di tengah padang gurun di dalam Kejadian 6, atau bagaimana Yosua mengelilingi Jericho sehingga kemudian tembok itu runtuh. Dan mereka tidak mengeluarkan kekuatan perang pada waktu itu, tapi mereka hanya bernyanyi dan Tuhan suruh mengelilingi, maka tembok itu runtuh. Jadi kita melihat di situ ketaatan itu sering sekali dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan mujizatnya bagi kita. Yang ketiga, kesadaran akan dosa dan panggilan. Ayat 8 sampai dengan ayat 10a. Melihat mujizat tersebut, kemudian Simon tersungkur di kaki Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Ini adalah reaksi alami daripada orang berdosa ketika diperhadapkan dengan hadirat Tuhan yang kudus. Ketika seseorang berhadapan dengan kemuliaan Allah, dia pasti akan sadar akan ketidaklayakannya. Jadi apa yang dialami oleh Simon ketika dia menyaksikan kuasa daripada Yesus, ia langsung menyadari ketidaklayakannya. Kekudusan Allah itu akan selalu membuat manusia menyadari dosa dan kelemahannya. Maka ketika ada orang berhadapan dengan Tuhan tetapi dia menganggap dirinya layak, sesungguhnya dia belum bertemu Tuhan dengan benar. Dan kita lihat bagaimana Yesus tidak menolak seorang Simon. Sebaliknya, ia memakai momen itu untuk mempersiapkannya menjadi pemimpin rohani. Anugerah Tuhan itu mengatasi dosa, mengatasi keterbatasan kita. Jadi pengalaman bersama Tuhan tidak selalu membuat kita memang merasa nyaman. Terkadang ia menyatakan dirinya justru dalam keadaan yang membuat kita rendah hati. Simon yang awalnya hanya memandang Yesus sebagai guru, kita lihat di ayat 5, kini menyebutnya sebagai Tuhan di ayat yang ke-8. Ini adalah titik balik pertobatan dan pengenalan akan identitas Yesus yang sejati. Jadi sama seorang, misalnya seperti seorang penjahat yang bertobat setelah melihat kisah atau kasih daripada seorang pendeta yang mengunjunginya di penjara, pengalaman akan kasih Allah sesungguhnya akan mengubah hidup kita secara radikal. Lihat bagaimana orang yang di sebelah Yesus ketika dia memandang Yesus dan berkata bahwa dia tidak layak di hadapan Tuhan, dan Yesus berkata, "Pada hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus." Lihat kasih Yesus kepada dia. Penjahat itu kemudian bertobat setelah melihat kasih daripada Kristus. Jadi kesadaran akan dosa dan panggilan hidup kita diawali dengan pertobatan melihat kemuliaan Tuhan. Maka Tuhan akan memanggil kita menjadi alat anugerahnya. Itu yang kita lihat di bagian yang keempat, ayat 10b sampai dengan ayat yang ke-11. Bagaimana panggilan itu kemudian disampaikan menjadi penjala manusia. Yesus berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Dan mereka meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Kita lihat di situ ada perubahan prioritas dari mencari ikan untuk kehidupan duniawi menjadi mencari jiwa bagi kerajaan Allah. Jadi lihat di sana prinsip daripada panggilan Tuhan itu bersifat radikal. Simon meninggalkan jala, itu mata pencahariannya. Dan perahu itu zona nyamannya. Kemudian dia mengikuti Yesus, berarti prioritas kerajaan Allah menjadi di atas segala sesuatu. Dan panggilan Tuhan itu kita lihat bersifat misional, fokus beralih dari ikan kepada jiwa-jiwa. Tujuan akhir bukan sekedar kesuksesan duniawi, dan itu yang sekarang dicari oleh manusia banyak di dalam hidupnya, menghalalkan segala macam cara hanya untuk mencapai kesuksesan duniawi.
tetapi kita lihat bahwa panggilan Tuhan itu bersifat misional, yaitu untuk keselamatan jiwa-jiwa, bukan hanya sekedar kesuksesan pribadi. Panggilan Yesus itu tidak bersyarat. Ia tidak meminta Simon menjadi sempurna dahulu, tetapi Yesus mengajarkan bertransformasi sambil melangkah dalam iman. Menjadi penjala manusia berarti hidup untuk menarik orang lain kepada Kristus, bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi lewat kuasa Roh Kudus. Maka apa yang bisa kita simpulkan, Bapak Ibu Saudara? Dengarkan dan taatlah sekalipun tidak masuk akal. Mari kita menyadari juga ketidaklayakan kita. Dan mari kita menjawab panggilan Tuhan untuk dipakai Tuhan sebagai alat anugerahnya. Bersedialah meninggalkan jala kita. Jala bisa berupa kesibukan, hobi, atau hubungan yang menghalangi komitmen kepada Kristus. Mari kita mengikuti teladan Abraham yang meninggalkan urkasdim, meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Artinya kita menempatkan panggilan Tuhan di atas kepentingan pribadi kita. Saya mengingat bagaimana seorang Hudson Taylor itu dipanggil Tuhan, dan ketika dia dipanggil oleh Tuhan, dia berkata, Yesus sudah melakukan yang terbaik bagiku, maka tidak ada pengorbanan yang lebih besar yang bisa kuberikan kepada Yesus, karena Yesus sudah memberikan nyawanya bagiku. Kita semua dipanggil, kalau kita menjadi orang yang percaya kepada Kristus, kita semua dipanggil untuk memberitakan Injil itu, memberitakan firman Tuhan itu kepada orang lain. Injil itu tidak hanya untuk diri kita, untuk kita nikmati sendiri, tetapi Injil itu juga harus kita beritakan kepada orang lain. Tuhan tidak hanya memanggil Simon Petrus, tetapi dia juga memanggil setiap orang percaya untuk dipakai sebagai alat anugerahnya, menjadi penjala manusia, memenangkan jiwa-jiwa baginya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami bahwa kami semua dipanggil oleh Tuhan menjadi alat anugerah Tuhan untuk memberitakan Injil Kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Pakailah kami Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.